Good morning, kindergarten. Good morning, everybody. Good morning, good morning, good morning. How are you? Miss Rana percaya semua sudah siap untuk belajar. Hari ini akan jadi pembelajaran terakhir dengan Miss Ratna, karena besok pasti kita akan belajar dengan Lause. Nah, lalu hari Senin kita akan masuk kepada waktu evaluasi. Miss Ratna ingatkan dari sekarang, untuk hari Senin depan tanggal 7 sampai tanggal 11, semua tugas harus dikumpulkan sebelum jam 12 karena ini evaluasi ya. Jadi semua tugas dikumpulkan sebelum jam 12. Nah, kenapa waktunya dicepetin, Miss? Iya, karena waktunya harus dibatasi karena Miss Ratna mau lihat anak-anak mengerjakan bisanya seperti apa. Jadi kalau bisa, nggak bisa, Miss Ratna nggak paksa ya. Yang bisa bagus, kalau nggak bisa, oh berarti Miss Rana tahu, oh nanti waktu kita belajar masuk, oh harus diajarin kembali ya, jadi it's okay. Nah, kita akan melanjutkan pelajaran kita seperti biasa. Let's pray first. Put your hands together, close your eyes, bow your head. Let's pray. Dear Lord, thank you for your blessing today. Now we want to study. Please bless and guide us. Thank you, Lord Jesus. In the name of Jesus, we come and pray. Amen. Oke. Nah, untuk hari ini Miss Ratna mengambil bahan reviewnya tentang tanaman seperti yang di belakang Miss Ratna. Masih ingat nama bunga yang di belakang ini bunga apa? Ya, bunga tulip. Bunga tulip ini banyak di negeri Belanda, walaupun di negara Eropa banyak juga ya, tapi di Belanda sangat terkenal. Ada kebun-kebun tulip, tapi tulip yang paling bagus yang Miss Rana tahu itu datangnya dari Israel. Keren. Oke, kita akan belajar tanaman, kita perhatikan slide-nya ya. Ini dia, kita akan belajar tentang tanaman. Masih ingat bagaimana kita belajar tentang pertumbuhan dari tanaman. Waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, seperti inilah prosesnya, tapi bergerak cepat. Ketika Tuhan berkata kepada darat supaya daratan mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, di videonya kelihatan keluarlah pohon-pohon, bunga-bunga dari dalam tanah. Seperti ini ya. Nah, Miss Rana akan review kembali, tapi kita mulai dulu dengan memory verse. Hari ini kita akan complete our memory verse ya. Mark 12 verse 30. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength. Mark 12 verse 30. Once again, Mark 12 verse 30. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength. Mark 12 verse 30. Oke, next. Ini dia videonya, perhatikan baik-baik ya.
dia ya. Nah, dari video tadi kita sudah melihat bagaimana benih itu dari biji dia keluar menjadi kecambah, dia bertunas dulu kan. Nah, yang pertama nih kita sebutkan bagiannya. Yang keluar itu pertama, the first things is root. Dia mengeluarkan akar, baru dia bertunas, dia mengeluarkan stem. Nah, ketika tadi tanamannya yang kita lihat belum menghasilkan buah, tapi lihat di sini bagian tanamannya sudah komplit. Ini pohon tomat, ada roots, akar, stem, batang, lalu ada leaf. Leaf itu daun, lalu dia mengeluarkan flower, bunga, and then produce fruit. Nah, menghasilkan buah. Di dalam buah itu terdapat biji, seed. Nah, itu yang bisa ditanam kembali. Oke, root, stem, leaf, flower, fruit, and seed. Nah, kita perhatikan di sini. Kalau tadi kita hanya mengenal tentang bagian-bagian tanaman. Dari gambar ini, Miss Rana mau menunjukkan bagian tanaman yang kita bisa gunakan sebagai bahan makanan. Yang pertama di bagian bawah, ini roots. Ini adalah bagian dari akar. Kalau kamu lihat gambarnya, kamu tahu ini sayuran apa? Berwarna orange? Iya, carrot. Ini carrot. Carrots itu ada di bagian akar. Selain carrots yang menghasilkan sesuatu di bagian akar itu ada lagi bawang, lalu ada lagi kentang, ya. Jadi ada carrots, potato, and onion. Lalu ada kemudian naik dari roots ke stem tadi kan. Stem. Ini kita biasa gunakan. Ini seledri ya. Nih stem batangnya juga kan kalau mama masak sup pasti ada daun seledri dan batangnya. Nah, dari stem dia naik ke leaf. Nih, daun bayam. Kalau kamu makan sayur bayam, nah kita ngambil daunnya atau daun singkong, daun ubi, ada yang digulai, ada yang ditumbuk atau ada juga yang direbus. Lalu selain daun kita juga menemukan flower. Nih brokoli itu, ini flowernya. Lalu ini fruit, tomat. Ini seed, ini bijinya. Kamu tahu kuaci, kamu lihat ini. Kamu tahu kuaci ini dari mana? Miss Rana sudah pernah cerita kan? Kuaci ini dari biji bunga matahari, salah satunya ya. Nah ini yang biji bunga matahari. Ternyata dari bagian-bagian tanaman, tidak semua kita makan hanya buahnya saja. Jadi ada yang akarnya. Ya, akar yang kita makan apa? Contohnya carrots, wortel, and then potato, kentang. Lalu ada lagi onion, bawang. Lupa Miss Rana. Lalu ada yang batangnya yang kita ambil, stem, yaitu kayak tadi seledri. Nah, lalu ada yang daunnya kita ambil untuk dimasak. Ada yang bunganya tuh brokoli, kembang kol, itu bunganya yang dimasak. Ada buahnya, tuh contohnya tomat. Kalau buah yang lain langsung dipetik, ada buah jeruk, langsung dimakan, pepaya. Kamu makan jeruk bijinya atau buahnya? Pasti buahnya ya. Lalu ada yang bijinya. Nah, itu biji bunga matahari. Nah, itu yang harus kita ketahui. Ternyata kita nggak hanya makan buah, tapi juga ada bagian tanaman akar yang kita makan, batang yang kita makan, bunga yang kita makan, daunnya saja yang kita makan, atau bijinya yang kita makan. Wah, Tuhan ciptainnya hebat ya. Next, kita akan lanjutkan. Hari ini sudah selesai materinya. Tugas ada 2 ya nak. Miss Rana minta record untuk membaca kalimat paragraf untuk huruf M ya.
Kalau kemarin Neta ada yang sudah kumpul, good job. Hari ini yang lain yang belum kumpul, boleh dikumpulkan ya. Lalu tugas yang kedua dari buku fisik motorik halaman 24. Di situ kamu akan mewarnai pohon pisang. Pertama, kerjakan halaman bagian belakang alat peraga. Di situ ada gambar pohon pisangnya, diwarna, lalu digunting, sesudah digunting ditempel di halaman 24. Itu tugas kita hari ini. Kita akan mengakhiri pembelajaran kita. Kita bersatu kembali di dalam doa. Dear Lord, thank you for your blessing today. We have finished our lesson. Now, help us to do our homework. Thank you, Lord Jesus. In the name of Jesus, we come and pray. Everybody say, Amen. Ya, Miss Rana percaya semua anak cerdas, anak hebat, cerdas dan ceria siap untuk melakukan tugasnya. Selamat bekerja, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.